Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, Mbak. Terima kasih, Bu. Silakan duduk, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik. Baiklah, apa Mbak sudah merasa nyaman saat ini? Iya, Bu, sudah. Saya merasa nyaman sekali saat ini. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya minta maaf nih dengan Mbak siapa ya namanya? Oh iya, perkenalkan, Bu, nama saya Nani. Saya Bu Putri. Mbak Nani bisa panggil saya Mbak atau Ibu juga agar bisa lebih akrab. Oh, saya panggil Bu Putri aja ya. Iya, nggak apa, Mbak Nani. Sepertinya Mbak Nani butuh bantuan sehingga Mbak datang ke sini. Iya, Bu. Jadi gini. Jadi tuh saya dapat rekomendasi dari teman saya untuk mendatangi Ibu. Saya kan lagi ada permasalahan pribadi. Siapa tahu saya datang ke Ibu, saya dapat bercerita dan nanti saya dapat solusi untuk permasalahan saya. Kalau boleh tahu kesibukan Mbak Nani saat ini apa ya? Saat ini saya mahasiswa, Bu. Kesibukannya kuliah. Baik Mbak, selain itu apalagi yang sedang mengganggu pikiran Mbak Nani? Jadi Bu, saya kan mahasiswa semester akhir. Nah, tapi saya tidak bisa berkonsentrasi mengerjakan skripsi. Pikiran saya terpecah belah dengan berbagai permasalahan yang membuat saya tidak bisa fokus. Hmm, Baik, selain itu apakah ada lagi Mbak Nani yang mengganggu pikiran Mbak Nani? Ya, Bu, dan saya juga, Bu, sedang dilema gitu, karena ada suatu permasalahan lagi yang mengganggu pikiran saya, yaitu tentang hubungan percintaan saya, Bu, yang tidak direstui oleh orang tua saya. Oh, jadi Mbak Nani sedang dilema karena di satu sisi Mbak sedang di fase mengerjakan skripsi dan ditambah lagi permasalahan hubungan yang tidak direstui ya. Apakah ada lagi hal yang mengganggu pikiran Mbak Nani selain kedua hal itu? Tidak, itu Bu, itu saja Bu, masalah yang ada di pikiran saya sekarang. Jadi permasalahan yang Mbak Nani hadapi sekarang karena pikiran Mbak yang bercampur aduk, di mana Mbak Nani juga harus menyelesaikan tugas skripsi dengan tepat waktu dan juga permasalahan tidak direstui orang tua tentang hubungan percintaan di satu belah pihak keluarga. Betul sekali Bu. Jadi, mengapa Mbak Nani tidak mencoba untuk fokus kepada tugas skripsi dibandingkan hubungan percintaan Mbak Nani? Ya, karena Bu, pasangan saya sudah menemani saya dari awal kuliah sampai saya di titik akhir mau menyelesaikan pendidikan, Bu. Jadi, intinya Mbak Nani tidak mau perjuangan yang telah diberikan dari pasangan Mbak Nani sia-sia hanya karena hubungan Mbak Nani tidak direstui oleh orang tua Mbak Nani. Iya, Bu.
Baik, saya paham kok Mbak Nani. Saya pun bisa merasakan apa yang sedang Mbak Nani rasakan saat ini. Apakah ada hal lain lagi yang ingin diungkapkan? Tidak ada, Bu. Baiklah kalau begitu. Jadi, bisa dikatakan bahwa Mbak Nani di satu sisi tidak mau hubungan percintaan kandas begitu saja. Setelah perjuangan yang cukup lama dan menambah beban pikiran di saat ingin menyelesaikan tugas skripsi. Dan apa mungkin Mbak Nani memilih untuk memperjuangkan hubungan ini karena ada hal lain yang Mbak Nani tidak bisa memutuskan hubungannya. Bagaimana menurut Mbak Nani? Tidak, Bu. Saya memang tidak ingin menyakiti hati pasangan saya yang sudah sangat tulus mencintai dan mempercayakan hal apapun itu, Bu. Baik, kalau begitu Mbak Nani, saya akan membantu Mbak untuk mengambil pilihan yang tepat saat ini. Oh, terima kasih, Bu. Jadi nih, menurut Mbak Nani, hal apa sih yang dapat membahagiakan orang tua? Menurut saya, Bu, kita bisa berbakti menuruti apa yang orang tua kita inginkan, Bu. Oke, baiklah. Jadi, kalau begitu di sini kita akan melihat secara garis besar di mana saja kekurangan dan kelebihan antara menyelesaikan tugas akhir untuk membahagiakan orang tua atau mempertahankan hubungan yang tidak direstui. Baik, Bu. Jika saya menyelesaikan tugas akhir saya dengan tepat waktu, saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan mendapatkan pekerjaan apa yang saya inginkan agar bisa menyenangkan hati orang tua. Saya sama kenal akan merasa bahagia, Bu. Baik, jika Mbak Nani sudah tahu kelebihan dari pilihan tersebut, apakah kekurangan dari pilihan tersebut? Mungkin, Bu, kekurangan dari kedua pilihan itu jika saya tidak menyelesaikan tugas akhir, saya dengan tugas dengan tepat waktu, maka orang tua saya akan kecewa dengan saya karena telah menunda pendidikan dan ditambah lagi dengan pikiran yang membebani saya untuk menyelesaikannya dengan hubungan yang tidak direstui ini, Bu. Oke, saya ingin bertanya, apakah Mbak Nani akan memilih menyelesaikan tugas akhir? Menurut saya, Bu, ya mungkin saja saya akan memilih untuk menyelesaikan tugas skripsi saya. Karena itu sangat disayangkan untuk ditunda, Bu. Tetapi saya bisa saja mempertahankan hubungan yang tidak direstui ini, Bu. Jadi, bisa saja Mbak Nani memilih untuk mempertahankan hubungan ini. Apakah Mbak Nani akan memilih untuk menyelesaikan tugas skripsi Mbak Nani? Saya rasa begitu, Bu. Tapi saya ingin menyelesaikan tugas skripsi terlebih dahulu. Dan apakah Mbak Nani sebaiknya hal ini dipikirkan lebih baik lagi karena mungkin saja lebih baik Mbak Nani menyelesaikan tugas akhir pendidikan Mbak Nani? Artinya lebih baik jika saya menyelesaikan tugas akhir saya, Bu. Tetapi saya ingin mempertahankan juga hubungan yang tidak direstui. Baiklah kalau begitu Mbak Nani. Sekarang dilihat bahwa Mbak Nani memilih untuk menyelesaikan tugas skripsi. Saya memilih untuk menyelesaikan tugas skripsi saya, Bu, karena
itu jalan satu-satunya untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Saya juga sepertinya ingin bersikeras mempertahankan hubungan ini juga, Bu. Jika itu sudah menjadi pilihan Mbak Nani, berarti Mbak memiliki pikiran di mana suatu hal yang dilakukan dengan mendapat restu dari orang tua pasti akan berhasil ke depannya. Tetapi hal yang tidak direstui dengan orang tua, caranya Mbak Nani bisa berbicara lebih lanjut dan kejelasan mengapa ingin mempertahankan hubungannya Mbak Nani. Tapi Bu, saya bingung bagaimana caranya agar saya mendapatkan restu dari kedua orang tua. Kalau dari saya, lebih baik Mbak Nani membicarakannya dengan suasana yang lebih tenang. Dan Mbak Nani bisa mengatakan bahwa saya bisa menyelesaikan tugas skripsi dengan tepat waktu dan mempertahankan hubungan yang tidak direstui. Ini kepada orang tua saya, dan apapun itu keputusannya, saya akan terima semua konsekuensinya. Benar sekali Mbak Nani, hal seperti itu saya yakin Mbak pasti bisa. Baik, kalau begitu Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Nani. Jadi apakah ada yang terjadi di dalam perasaan Mbak Nani saat ini? Perasaan saya saat ini Bu sudah menjadi lega dan beban pikiran saya sudah lebih baik. Baiklah kalau begitu Mbak Nani, sebelum pembicaraan yang kita lakukan pada pagi hari ini berakhir, alangkah baiknya saya ingin menyimpulkan suatu hasil proses konseling kita dari awal hingga akhir. Dari awal, Mbak Nani datang ke sini dengan proses perasaan berantakan dan pikiran tidak fokus, yang dikarenakan oleh hal yang dimana membuat Mbak Nani dilema secara berkelangsungan. Bahwa satu sisi orang tua Mbak Nani ingin Mbak menyelesaikan tugas skripsi dengan tepat waktu, dan setelahnya masalah hubungan Mbak Nani. Padahal Mbak Nani di satu sisi lain ingin menyelesaikan tugas skripsi dengan tepat waktu bersama seseorang yang telah menemani Mbak dari awal Mbak kuliah hingga akhir setia menemani, tetapi hubungan itu tidak direstui oleh kedua orang tua Mbak Nani. Apakah seperti itu Mbak Nani? Iya Bu, benar sekali. Baguslah, kalau iya seperti itu Mbak Nani, saya yakin Mbak pasti bisa mengatakan kepada kedua orang tuanya. Iya Bu, pastinya. Jadi berhubung waktu sudah berakhir, alangkah baiknya kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Saya berharap Mbak Nani bisa menyelesaikan permasalahannya dengan cepat. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu luangnya. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itulah tadi persembahan dari konselor dan konseli kita pada pagi hari ini dan yang terakhir. Oke, kita langsung mulai aja ke sesi komentator. Yang pertama itu ada bagian attending dan opening oleh Winda Anggreni.
Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menilai tentang attending dan opening. Untuk attendingnya, penghadirannya itu sudah bagus. Mulai dari posisi badan, kontak mata, dan juga mendengarkannya itu sudah bagus. Cuma mungkin tadi itu sedikit ini loh di awal-awal kan ini konselornya tuh kayak mempersilahkan, silakan masuk, silakan duduk. Mungkin itu kayak cocoknya dipakai untuk waktu proses konseling offline. Mungkin karena ngikutin verbatim kali ya. Tuh, yang selain itu sudah bagus. Terus untuk openingnya, tadi konselor sudah menjawab salam, terus bertanya nama dari konselingnya siapa, memperkenalkan diri, terus menawarkan ingin memanggil apa, gitu. Terus untuk pembicaraan netralnya tadi itu konselor juga nanya sekarang kegiatannya lagi apa, sebetulnya lagi ngapain. Konseling juga menjawab lagi kuliah, ya lagi kuliah. Udah sih aja dari saya. Oke. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke komentator kedua itu Muhammad Yusuf, achievement dan restatement. Silahkan. Ya, untuk penilaian assessment dan assessment itu kalimat verbalnya tentang assessment itu apa ini? Yang tadi saya dengar itu yang dikatakan konselor, ya. Ingat putri itu yang kalimat verbalnya itu yang panjang itu konselor bilang oh ya jadi Mbak yang ini jadi Mbak nanti ini sedang dilema karena di satu sisi itu Mbak sedang di fase mengerjakan skripsi itu verbal yang panjang dikatakan oleh konselor kepada konseling. Nah, kalau verbal pendeknya, non verbalnya, itu si konselor bilang, oh iya, dan dia secara tidak, oh iya terus, nah itu yang dikatakan konselor. Kalau non verbalnya itu konselor ya ngangguk-ngangguk kepada kepada konseling, dan tangannya ya gerak-gerak juga. Itu kalau assessment. Kalau yang assessment itu saya nggak mendapatkan pengulangan kata dari si konselor atau dari konseling ke konselor yang secara nyata konseling mengucapkan yang sama yang terulang untuk konselornya, tapi nggak ada yang saya dengar konselor untuk mengulangi perkataan yang disebutkan yang diomongkan oleh konseling. Itu sih yang saya dapat tadi. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke komentator selanjutnya itu Muhammad Said, reflection dan clarification. Silakan. Said masih ke-mute. Ya, terima kasih. Langsung saja di bagian reflection, di mana konselor sudah baik, di mana yang sampaikan konselor itu adalah baik, saya paham kok Mbak Nanik, saya pun bisa merasakan
apa yang sudah Mbak Nani rasakan saat ini, di mana poin yang disampaikan konselor itu sudah cukup baik, dapat merespon pernyataan dari klien juga, dan juga menyesuaikan bahasa yang digunakan dengan kondisi klien sekarang. Terus kata-kata yang digunakan oleh seorang konselor dapat melembangkan sikap atau perasaan dari klien secara tepat. Untuk klarifikasinya, konselor sudah sangat baik untuk menyampaikan atau merespon dari konseli, di mana kata-kata yang dikeluarkan oleh konselor itu sudah sangat bagus. Yang kata-katanya itu seperti ini. Jadi intinya Mbak Nani tidak mau perjuangan yang telah diberikan dari pasangan Mbak Nanik sia-sia hanya karena hubungan Mbak Nanik tidak direstui oleh orang tua Mbak Nanik. Nah, di situ sudah cukup bagus bahwasanya konselor sudah memberikan sebuah pemahaman atau pengiringan opini agar Mbak Nanik atau konsel itu berpikir secara baik dan secara bijaksana untuk menyikapi permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kita lanjut ke komentator selanjutnya. Rizkia Maulita, Privacy dan Lead. Silahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Jadi langsung aja untuk bagian paraprasenya sendiri tadi udah ada. Pada saat si konselor bertanya untuk memastikan kembali tentang masalah si kliennya itu, yaitu di bagian kurang lebih seperti ini. Jadi permasalahan yang Mbak Nani hadapi sekarang karena pikiran Mbak Nani yang bercampur aduk, di mana Mbak Nani juga harus menyelesaikan skripsi dan juga masalah percintaan yang tidak direstui. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk paraprasenya sendiri sudah ada dan menurut saya udah bagus. Kemudian bagian lead. Jadi lead ini salah satu teknik konselor untuk mengarahkan dari topik satu ke topik yang lainnya. Jadi lead ini ada dua, yaitu lead umum dan lead khusus. Jadi dua-duanya juga tadi udah ada. Untuk bagian lead umumnya, tadi ada di bagian awal-awal, yaitu pada saat si klien sudah menceritakan beberapa permasalahannya, kemudian si konselor menanggapi dengan kalau boleh tahu kesibukan Mbak Nani saat ini apa. Tuh. Lalu untuk lead khususnya sendiri juga ada di bagian akhir, yaitu pada saat si klien menceritakan tentang permasalahannya, kemudian si konselor menanggapi dengan, oke, saya ingin bertanya apakah Mbak Nani akan memilih menyelesaikan tugas akhir. Udah, gitu aja. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut ke komentator selanjutnya, Muhammad Yusuf Afandi, yaitu Silent dan Research. Silahkan. Kedengaran nggak suaranya? Oke. Hai semuanya. Di sini saya akan mengoreksi tentang proses konseling tadi. Ya, menurut saya mengoreksi tentang silent ya. Tadi saya hanya menemukan silent pada konselor. Ketika konseli bercerita bla 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 bla, tiba-tiba konselor memberi kesempatan konseli untuk berdiam sejenak. Nah, di situ. Ya kan ibaratnya ketika konseli bercerita, dia ingin menyelesaikan skripsinya dulu kayak gitu kan. Itu di bagian-bagian akhir lah. Nah, cuman untuk silent di konseli saya tidak menemukan. Kemudian saya berkomentar tentang reassurance, ya kah, dukungan atau ya seperti itulah. Nah, di sini saya menemukan di bagian dukungan. Di situ tadi konselor mendukung tentang apa yang telah disampaikan oleh konseli atau pendapat konseli. Berarti konseli punya ide bla 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 bla. Ya, baguslah konselor mendukung seperti itu, dan
dari kan ada 3 loh, dan itu saya hanya menemukan 1, yaitu pada dukungan itu. Ya, segitu yang saya dapatkan dari proses konseling ini. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke komentar selanjutnya. Ervina Wulandari, yaitu rejection dan advice. Silahkan. Oke, terima kasih. Jadi saya dapat bagian yang rejection sama yang advice. Yang pertama, kalau menurut saya tuh yang rejection itu sudah cukup baik. Yang pada saat klien menjelaskan permasalahannya yang tentang skripsi yang atau tugas akhirnya yang nggak kelar-kelar, dan di sisi lain soal percintaannya yang nggak direstui sama orang tuanya. Nah, di bagian si konselor itu ada mengatakan, jadi mengapa Mbak Nani tidak mencoba untuk fokus kepada tugas skripsi dibanding hubungan percintaan Mbak Nani. Nah, di situ sudah menunjukkan bahwa si konselor melakukan penolakan. Nah, ada juga bentuk penolakan yang dilakukan oleh konselor pada klien tuh yang mana ya? Yang dia mengatakan agar tidak berfokus kepada percintaannya, tetapi lebih fokus ke menyelesaikan tugas akhirnya. Itu aja sih dari rejection-nya. Dan dari advice-nya. Advice-nya pada saat si klien memilih untuk menyelesaikan tugas akhir kuliahnya. Nah, tetapi di sisi lain itu si klien ini juga memikirkan hubungan percintaannya yang sangat disayangkan, karena hubungan percintaannya itu udah mulai dari awal atau istilahnya ditemani dari nol gitu. Tapi si klien nih bingung bagaimana caranya biar orang tuanya memberikan restu. Nah, di bagian si konselor melakukan advice atau sarannya, pada saat si konselor mengatakan, kalau dari saya lebih baik Mbak Nani membicarakannya dengan suasana yang tenang atau yang lebih tenang. Dan Mbak Nani juga bisa mengatakan bahwa si Mbak Nani ini bisa menyelesaikan tugas skripsi dengan tepat waktu dan mempertahankan hubungan yang tidak direstui oleh orang tuanya itu. Itu saja dari advice-nya. Kalau menurut saya pribadi, dari rejection sama advice-nya itu sudah cukup baik banget sih malah. Dan seluruhannya juga natural. Itu saja, saya kembalikan ke Nurul. Oke, terima kasih Saudari Ervina Wulandari. Nah, jadi di sini saya sendiri akan mengomentari tentang confrontation atau pertentangan dan interpretasi. Nah, jadi kalau untuk pertentangan di sini tuh udah jelas banget dari yang pertama juga antara disuruh memilih melanjutkan skripsi atau melanjutkan hubungan yang tidak direstui. Tapi yang tadi saya lihat itu pertentangannya ada di antara pernyataan si klien dan tingkah lakunya itu agak tidak sesuai. Jadi kayak dia bilang pengen menyelesaikan tugas skripsinya, tapi raut mukanya itu kayak nggak semangat, kayak masih kayak pengen banget itu dia juga dapat restu hubungannya gitu, nah direstui. Itu pertentangan yang sangat jelas yang tadi saya lihat. Terus itu di interpretasi ini kan teknik digunakan konselor untuk menafsirkan pernyataan atau tingkah laku klien dengan mengkomunikasikan kepada klien, dan di situ juga udah bagus banget interpretasinya. Kayak si konselor itu mengatakan kembali kayak, jadi bisa dikatakan bahwa Mbak Nani itu di situ tidak mau hubungan percintaannya kandas gitu. Nah, kayak ditafsirkan kembali gitu, nah pernyataan-pernyataan dari konseli kayak gitu, biar ada feedback kembali dari konselinya. Itu saja dari saya. Terus itu kita lanjut lagi komentar selanjutnya, summary dan termination itu Risnawanti, silahkan.
Baik, terima kasih. Yang pertama itu summary. Di sini kan ada 2 summary. Yang pertama tentang summary bagian sama summary keseluruhan. Nah, kalau dari proses konseling tadi yang saya dapat itu summary keseluruhan sih. Yang dimana tadi konselor mengatakan sebelum pembicaraan yang kita lakukan pada saat ini berakhir, alangkah baiknya saya menyimpulkan pembicaraan kita dari awal hingga akhir. Nah, terus tuh konselor menjelaskan dari awal konselingnya datang dengan perasaan yang berantakan, perasaan yang dilema, secara terus-menerus, yang dimana satu sisi dia ingin menyelesaikan skripsinya, di satu sisi lain hubungannya tidak direstui oleh orang tuanya. Menjelaskan permasalahan, kemudian pada akhirnya Mbak Nani itu si konselingnya memilih membicarakan terlebih dahulu kepada orang tuanya untuk mengubah pandangan kedua orang tuanya bahwa status itu tidak menjamin kebahagiaan kayak gitu. Di bagian summary-nya, dan menurut saya di bagian summary-nya ini baik sih. Terus juga dari raut wajahnya pas menjelaskan kan di awal ada anggukan dari si konselornya gitu, nah menjelaskan dengan serius, wajah ke depan, posisi ke depan, terus dengan wajah yang serius juga. Kemudian untuk termination kan atau pengakhiran, kalau di buku kan contohnya kalau karena waktu sudah berakhir, maka pertemuan kali ini kita akhiri dan saya tunggu pertemuan. Nah, kalau tadi yang saya dapatkan dari proses konselingnya itu kurang lebih juga, jadi berhubung waktu sudah berakhir, angka baiknya kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Saya harap mbaknya atau konselingnya itu menyelesaikan permasalahan dengan cepat. Kemudian, tetapi saya tidak menemukan si konselor mengatakan meminta perkembangan selanjutnya dari permasalahan konselingnya. Mungkin di situ aja sih kurangnya, selebihnya baik sih menurutku. Itu aja, terima kasih. Sama-sama, kita lanjut komentator terakhir yaitu Sofi Tunikma, verbal dan non-verbal konseling. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya bagian verbal dan non-verbal. Untuk non-verbal di sini sudah bagus ya. Untuk verbalnya, kalau menurut saya masih kurang, karena saya masih tidak menemukan ekspresi atau gerakan yang ditunjukkan oleh si konselornya. Jadi masih kurang menurut saya di dalam proses konseling ini nggak ada gerak atau ekspresi gimana gitu. Terus juga tadi saya lihat konselornya ini kayaknya fokus ke catatan ya, nggak fokus ke kliennya. Terus juga tadi saya saya ada lihat waktu si kliennya lagi berbicara atau menjelaskan masalahnya berbicara tadi tuh si konselornya malah nggak memperhatikan gitu, malah kayak tunduk ke bawah, nggak memperhatikan konselingnya. Jadi kalau menurut saya untuk non-verbal ini sudah bagus, untuk verbalnya masih kurang gitu. Terima kasih. Oke, itu kan tadi konselornya, sekarang konselingnya. Nah, untuk konseli untuk verbalnya bagus juga ya. Untuk non-verbalnya udah bagus. Untuk verbalnya tadi Mbak Nani sih ada berekspresi waktu dia menjelaskan tentang skripsi, disuruh cepat sama orang tuanya, terus dia ada masalah sama hubungannya, tadi itu udah ada ekspresinya gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Berakhirlah
sesi komentator kita pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Dan selamat melangsungkan kegiatan selanjutnya. Bagi yang ada kuliah tetap semangat. Bagi yang sedang mengejar gelar, semangat juga. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.